Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamilah Alkansa. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi isu sensitif di kawasan Asia Tenggara. Malaysia yang memang memiliki sejarah kolonial dengan Inggris selalu berharap meminta bantuan kepada Inggris. Malaysia, jangan kalian remehkan Indonesia. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarin nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Malaysia, janganlah kalian remehkan negara kami. Negara kami bukan negara kecil. Walaupun banyak yang bilang kalau Malaysia tidak takut Indonesia. Okelah, karena di belakangnya ada Inggris yang membantu mereka. Jangan sombong dulu. Mungkinkah Inggris mau membantu kalian jika ada konflik dengan Indonesia? Inggris itu harus berpikir dulu. Inggris itu negara besar. Inggris tidak akan melakukan sesuatu jika itu tidak menguntungkan bagi mereka. Inggris juga mempunyai kepentingan sendiri. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan militer atau dukungan lainnya kepada Malaysia jika negara tersebut terlibat dalam konflik dengan Indonesia. Pernyataan ini dibuat sebagai respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh media terkait potensi kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengungkapkan bahwa posisi negara mereka adalah untuk mendukung penyelesaian damai atas setiap perselisihan yang terjadi antara negara-negara di kawasan tersebut. Inggris berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia bukan negara kemarin sore. Indonesia mempunyai peran penting di kawasan Asia Tenggara, bahkan di dunia sekalipun. Indonesia mempunyai kekuatan militer yang berkembang pesat, yang bukan saja dilihat dari jumlahnya, tetapi dari kualitas. Indonesia tidak bisa diintimidasi. Mau ajak duel 1 lawan 1, ayo. Indonesia tidak takut. Indonesia sudah dilahirkan dari darah pejuang, tanpa meminta bantuan siapapun. Saya selalu terfikir, kenapa nak sombong? Kalau kita berselisih ataupun bertemu tanpa sengaja, cukup bagi salam atau angkat tangan atau angguk kepala pun dah okey. Kita bukan nak bersembang bagai. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang kita berselisih tu mungkin staf kedutaan ataupun pelajar ataupun orang yang duduk di negara tu. Kalau kita sombong, nanti bila jadi masalah, kita kena cari juga orang Malaysia kan. Kalau kita sombong sebab kita rasa kita ada duit boleh melancong ke sana, habis tu orang Malaysia yang ada dekat sana takkan tak ada duit. Bagi saya, kalau boleh berselisih tu setakat senyum, angkat tangan cukup lah. Indonesia itu negara yang tidak suka cari masalah. Indonesia tidak suka cari ribut. Tidak perlu perang untuk menunjukkan siapa yang kuat. Tetapi jika bangsa Indonesia itu diinjak-injak harga dirinya, Indonesia tidak akan tinggal diam. Siapa yang duluan suka cari masalah dengan Indonesia? Netizen Malaysia suka berkoar-koar, suka bikin cerita drama kalau Indonesia itu negara yang kasar, arogan dan pengancam. Tunggu dulu. Kita lihat sejarah siapa yang duluan sering bikin masalah. Malaysia suka mengakui warisan budaya Indonesia. Itu yang pertama, seperti reok Ponorogo, angklung, batik, rendang, plagiat lagu nasional. Dan yang keduanya itu kasus Ambalat. Jelas-jelas Malaysia masuk wilayah perairan Indonesia, masuk wilayah yang bukan miliknya. Ketika Indonesia sudah beraksi keras, kalian malah bilang kita ini provokatif. Ayolah, jangan suka playing victim. Jangan suka bikin drama. Jika itu benar tunjukkan, tetapi jika salah maka perbaiki. Kita kembali ke konteks awal. Kita tahu Inggris masih memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Namun setelah Brexit, Inggris lebih mementingkan pertahanan global dan mempertahankan pengaruhnya di Eropa serta Asia Pasifik melalui perjanjian perdagangan bebas. Jadi jika Inggris menolak konflik antara Indonesia-Malaysia, alasannya adalah karena menjaga hubungan diplomatik. Pemerintah Inggris tidak akan memberi bantuan militer atau dukungan lainnya kepada Malaysia jika terjadi konflik dengan Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan juru bicara luar negeri Inggris, bahwa posisi negara mereka adalah untuk menyelesaikan damai atas sebuah perselisihan antara negara-negara di kawasan tersebut. Inggris mempunyai komitmen pada perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, bahwa setiap konflik harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, bukan dengan kekerasan atau konfrontasi militer. Pemerintah Malaysia merasa kecewa atas pernyataan Inggris ini.
mengingat sejarah hubungan yang baik antara Malaysia dan Inggris dahulunya. Tetapi Inggris lebih memilih berkomitmen menjaga perdamaian. Keputusan Inggris ini mencerminkan keengganan mereka untuk terlibat dalam konfrontasi militer di luar kawasan Eropa. Tetapi pemerintah Malaysia harus tetap berkomitmen dalam penyelesaian masalahnya terhadap Indonesia dan tetap menjaga kestabilitasan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut termasuk Indonesia. Kalian seringkali mengatakan bahwa Indonesia adalah saudara serumpun. Ya, satu wilayah Nusantara. Kita ini adalah saudara. Tapi, apakah ini yang disebut dengan saudara? Sering terjadinya eksploitasi terhadap TKI, seperti upah kerja yang rendah, bahkan ada yang tidak dibayarkan, jam kerja yang panjang, kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, penahanan paspor, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan sampai ada nyawa yang melayang. Masalah yang kemarin saja, kalau tidak ada tekanan publik dari warga Indonesia, mungkin masalah PMI kemarin akan lenyap dan hilang begitu saja. Seakan-akan tidak terjadi masalah apapun. Jangan kalian anggap remeh netizen Indonesia. Indonesia yang sekarang bukan yang dulu. Mungkin dulu Indonesia masih bisa diam karena tidak mau terjadi keributan. Tetapi sekarang warga Indonesia tidak akan diam saja. Ribuan rakyat Malaysia hidup secara ilegal yang tersebar di berbagai negara, yaitu di Korea Selatan, Australia, dan Inggris. Bahkan di negara Australia, rakyat Malaysia hidup secara ilegal menempati posisi teratas. Mereka diperlakukan secara baik sekalipun melanggar perundang-undangan keimigrasian. Tidak ada jejak-jejak penghinaan, tidak ada jejak-jejak perlakuan diskriminasi. Di sisi lain, Malaysia kekurangan tenaga kerja. Karena terdesak kekurangan tenaga kerja, sanggup tenaga kerja asing ilegal dilegalisasi melalui program rekalibrasi. Ini menunjukkan bukti bukan soal kaya atau miskin, tapi penghormatan harkat martabat setiap individu dari manapun harus dihormati. Jangan sekali-kali hanya karena persoalan administrasi. Salam kemanusiaan, salam perdamaian. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Bukan hanya hisapan jempol semata. Tenaga kerja Malaysia ilegal juga banyak yang mendiami negara Korea Selatan, Australia, bahkan negara Inggris. Selama ini Malaysia memandang sebelah mata akan tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Yang legal saja bisa diperlakukan tidak baik, apalagi yang ilegal. Sekelas negara Korea Selatan saja masih mau memanusiakan manusia, memberikan perlakuan yang baik terhadap tenaga kerja Malaysia yang ilegal. Netizen Malaysia suka bikin narasi. Orang Indonesia kalau datang ke Malaysia itu jadi babu. Kalau orang Malaysia datang ke Indonesia itu jadi turis. Hello bos, tidak semua orang Indonesia datang ke Malaysia itu jadi babu. Bangun dari tidurmu. Emang cuma negara kalian saja yang kaya? Jangan sombong. Negara kalian juga butuh tenaga kerja Indonesia untuk kelangsungan ekonomi negara, baik di sektor konstruksi dan perkebunan. Kalian butuh TKI, dan TKI juga butuh uang. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Sampai di sini dulu video Kamila Alkansa. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.